Halo adik-adik, kembali lagi dengan RPG Rekomendasi Populer Channel. Mari kita melanjutkan materi kita di tema 8, tentunya di subtema 2 dengan judul Kemarau. Oke, langsung saja pada pembelajaran 3. Ya, ini dia materinya. Cuaca pada musim kemarau begitu cerah. Sinar mentari pagi begitu hangat. Lani dan teman-teman berangkat ke sekolah. Sambil berjalan, Lani melihat suasana di sekeliling. Ya, di sekitarnya, kelilingnya kiri dan kanan maksudnya gitu. Kemudian Lani melihat pemandangan alam di pagi hari. Lani kagum dengan alam yang dilihatnya. Indah sekali alam ciptaan Tuhan. Oke, ini ada gunung, ada ini pohon ya. Mungkin alam ini yang dia lihat sangat indah. Kita lihat lagi, kita baca lagi. Ayo membaca. Kita baca bersama-sama. Lani dan teman-teman tiba di sekolah. Lani kagum dengan alam yang tadi dilihatnya. Waktu dia pergi ke sekolah, maksudnya alam di sekitarnya dia kagum. Lani mengajak Siti membuat tulisan tentang alam. Berikut tulisan Lani dan Siti. Mereka menyampaikannya lewat tulisan ya, kekaguman mereka. Lani dan Siti, kita baca tulisannya. Ini dia, kita besarkan dulu. Bentar. Oke. Suatu pagi pada musim kemarau, matahari bersinar dengan amat cerah. Langitnya tampak sangat biru, indah sekali. Awan putih bersih menghiasi langit. Burung-burung berkicauan di atas pohon. Merdu sekali kicauan burung itu. Kupu-kupu berterbangan di antara bunga. Tercium aroma bunga yang semerbak. Wangi sekali aroma bunga itu. Angin bertiup sepoi-sepoi amat sejuk. Kuhirup napas dalam-dalam. Wah, segarnya suasana pagi ini. Oke, seperti itulah cerita Lani dan Siti. Kita lihat lagi. Di sini disuruh apa? Ayo berlatih. Lani dan Siti membacakan tulisan mereka. Mereka membacakan di depan teman-temannya. Apa tulisannya? Kita besarkan dulu lagi. Oke, ini dia. Wow, bagus sekali tulisan kalian, kata temannya ya. Kemudian, iya, Dayu saat mendengarnya seperti kita melihat langsung alam itu. Wah, kata temannya. Yang awal tadi Dayu ya ngomong. Kemudian ada kalimat pujian di tulisan Lani dan Siti. Betul kan teman-teman? Kasih ini. Kemudian dia jawab, betul. Ada beberapa kalimat pujian pada tulisan itu, tapi kalimat yang mana ya? Ayo mencoba tentukan mana yang termasuk kalimat pujian. Oke, bacalah tulisan Lani dan Siti di halaman sebelumnya. Temukan kalimat pujian pada tulisan tersebut. Lingkari kalimat pujian yang kamu temukan. Oke, kita lihat ini. Suatu pagi pada musim kemarau, ini belum kalimat pujian. Matahari bersinar dengan amat cerah. Belum. Langitnya tampak sangat biru, indah sekali. Di sini ada kata-kata indah sekali. Maka di sini kalimatnya berbentuk pujian. Ini disebut dengan pujiannya. Oke. Kita kasih simbol checklist, artinya pujian. Awan putih bersih menghiasi langit. Belum. Burung-burung berkicauan di atas pohon. Ini salah satu contoh ya. Merdu sekali kicauan burung itu. Ada kalimat merdu sekali, makanya dia disebut dengan kalimat pujian ya. Di sini lingkari, yang ini lingkari. Kemudian kupu-kupu berterbangan di atas bunga. Tercium aroma bunga yang semerbak. Wangi sekali aroma bunga itu. Ada wangi sekali kalimatnya. Maka ini disebut dengan kalimat
Pujian. Oke, angin bertiup sepoi-sepoi amat sejuk. Kuhirup napas diam-diam, napas dalam-dalam maksudnya. Di sini ada angin bertiup sepoi-sepoi amat sejuk, amat sejuk. Ya, ini pujian, dia ngomong amat sejuk. Kemudian segarnya suasana pagi hari ini. Kayaknya cuma 3 ya, 1, 2, 3 ya. Itulah kalimat pujian. Kita lanjut lagi. Ayo bermain peran. Sudahkah kamu membaca tulisan Lani dan Siti? Tulisan mereka tentang alam di musim kemarau. Mari bermain peran tentang tulisan Lani dan Siti. Ajaklah temanmu untuk bermain peran. Berperan menjadi Lani dan Siti sambil membaca tulisan mereka. Bermain peran itu artinya kayak acting ya. Dia membacakan bersautan ini. Bermain peran. Oke, kita lanjut lagi. Ayo mengamati. Itu tugas kalian ya. Ada yang menjadi Siti, ada yang menjadi Lani ya tadi. Kemudian ayo mengamati. Saat istirahat tiba, matahari bersinar dengan cerah. Benny dan teman-teman bermain di halaman sekolah. Sambil bermain, Benny menceritakan kegiatan di rumah. Kegiatan belajar bersama ibu pada hari libur. Benny dan ibu menimbang benda yang ada di rumah. Mereka menimbang benda dengan alat ukur tidak baku. Mereka menggunakan penggaris dan gantungan baju. Mereka juga menggunakan buku dan kelereng. Benny menggambarkan cara membuatnya di atas pasir. Oke, ini dia ya alatnya. Satunya ini ada piring, ini penggaris. Kita lihat lagi. Sini. Pertama, jadi cara pembuatannya, pertama, kalian ambil sebuah penggaris panjang. Lalu letakkan di atas sebuah balok ya. Kemudian atur posisi penggaris agar seimbang. Letakkan sebuah piring plastik di ujung kiri penggaris. Kita lihat dulu di sini. Ini penggaris ya, ini baloknya. Seimbangkan penggarisnya, letakkan di tengah-tengah ini. Kemudian letakkan sebuah ini ya, piring di sini. Dan sini sebuah alat berat yang lain atau buku ya. Alat beratnya buku, di sini letakkan piringnya kiri kanan maksudnya. Di sini alat pemberatnya adalah buku, sedangkan sini alat pemberatnya adalah kelereng. Kayak gitu ya. Jadi tidak perlu saya baca panjang-panjang ini. Langsung saya jelaskan saja kayak gitu. Kemudian kalian juga bisa membuat alat ukur ya. Ini alat ukur tidak baku ya, bukan baku. Kalau baku ada nominal ininya. Berapanya hitungannya. Kalau ini tidak baku, dia tidak ada hitung-hitungan, tetapi bisa dilihat dari segi bentuk fisiknya mana yang lebih berat kayak gitu. Kalau cenderung ini ke bawah, berarti di sebelah sini lebih berat. Kalau misalnya yang ini kan terlihat nih kantongnya ini lebih cenderung ke bawah, maka yang ini lebih berat artinya. Kita tidak tahu apa isinya. Kita lihat dulu sini. Ini gantungan baju ya. Ini adalah tempat ini atau senderan, ada paku, ada gantungan baju. Letakkan kantong kiri dan kanan. Di setiap kantong ini kalian isi benda yang ingin kalian timbang ya. Misalnya di sini kita lihat yang pertama adalah kalian masukkan berat kelereng ya. Kelereng dan ini sendok ya, maksudnya kita lihat ini ada sendok, ini ada kelerengnya ada 5, sini ada sendok ya. Maka yang lebih berat kayaknya ini sendok karena cenderung lebih berat ke sini lebih ke bawah. Inilah, kita baca dulu cerita Benny. Benny menceritakan dengan baik. Benny juga telah menggambar dengan baik. Dapatkah kamu membuatnya di rumah? Jadi kalian ditanya di sini, bisa kalian buat alat ukur timbangan ini di rumah? Saya yakin kalian bisa ya. Kemudian, kamu bisa menimbang benda apa saja. Kamu bisa menimbang dengan alat ukur tidak baku, seperti buku tulis, kelereng, dan lain-lain. Ya. Kita lihat ini. Ayo berlatih. Pertama, Benny menimbang dengan penggaris. Benny menimbang alat
tulis dengan kelereng. Inilah hasil timbangannya. Ya, yang pertama itu bendanya adalah buku tulis, sehingga buku tulis menghasilkan 5 butir kelereng. Ya, jadi dia ini menimbangnya ini kalau yang saya jelaskan tadi mana yang lebih berat ya, tetapi ini dia menimbangnya seimbang ya. Seperti ini contoh. Di sini ada sendok. Sendok ini kira-kira ukurannya beratnya itu 5 kelereng kayak gitu. Atau di sini dirubah menjadi buku. Buku ini berapa kelereng di sini beratnya. Artinya dia ini mensinkronkan, mengimbangkan berat benda yang di kiri ke yang kanan dengan ukuran berapa jumlah kelerengnya kayak gitu. Sini kita lihat, bisa kita lihat buku tulis itu beratnya 5 kelereng ya. Tempat pensil beratnya itu 8 kelereng, buku gambar itu beratnya 7 kelereng ya. Kemudian jawablah pertanyaan berikut katanya. Benda manakah yang paling berat? Kita jawab dulu. Benda mana yang paling berat? Ya. Yang paling berat adalah yang kelerengnya paling banyak, yaitu tempat pensil. Tempat pensil. Ya. Ini biar kalian kelihatan. Oke. Ini dia. Tempat pensil. Kemudian benda manakah yang paling ringan? Yang paling ringan, oke, yaitu 5 butir kelereng buku tulis. Buku tulis ya. Kemudian lagi urutkan benda pada tabel di atas. Jadi dia menyuruh kita mengurutkan ya. Ini mana ini? Nggak bisa di klik. Nggak bisa. Oh ya, kita urutkan saja ya. Urutkan benda dari yang paling ringan. Yang paling ringan adalah buku tulis 5 kelereng kan. Buku ini jawabannya. Buku tulis. Kemudian itu buku gambar, dan terakhir tempat pensil. Urutkan benda dari yang paling berat. Kebalikan ya, yang paling berat adalah yang pertama tempat pensil. Tempat pensil. Kita ini dulu. Oke, yang pertama tempat pensil. Yang kedua 7 butir kelereng buku gambar. Buku gambar. Dan yang ketiga terakhir adalah buku tulis. Oke, itulah. Ayo perhatikan tabel hasil timbanganku. Dapatkan kamu menjawab pertanyaannya? Dapat, sudah kita bisa jawabnya. Oke. Selanjutnya di sini kita baca lagi. Benny menimbang dengan gantungan baju. Tadi kan sudah Benny menimbang dengan gantungan baju. Benny menimbang alat dapur dengan buku tulis. Oke, alat dapurnya yaitu ada sendok, ada gelas plastik, ada piring plastik. Sehingga dapat hasil timbangannya. Sendok aluminium itu menghasilkan beratnya itu sekitar 2 buku tulis. Sedangkan gelas plastik itu 1 buku tulis dan piring plastik itu 4 buku tulis. Artinya di sini yang paling banyak ini adalah 4 buku tulis, itu artinya yang paling berat, sedangkan yang paling ringan adalah 1. Kita lihat ini karena lebih sedikit ya. Benda manakah yang paling berat? Yang paling berat adalah piring plastik. Piring plastik ya. Oke. Plastik. Kemudian benda manakah yang paling ringan? 1 buku tulis, gelas plastik ya. Gelas plastik itu.
Oke. Ini urutkan benda dari yang paling ringan. Yang paling ringan adalah gelas plastik. Kemudian sendok aluminium, dan yang terakhir ada piring plastik. Ya. Oke. Sekarang lanjut lagi yang ini. Urutkan yang paling berat. Paling berat pertama adalah piring plastik ya. Piring plastik, kemudian sendok aluminium, dan yang terakhir adalah gelas plastik ya. Oke, praktekkan kegiatan menimbang yang dilakukan Benny. Gunakan benda yang ada di rumahmu. Oke, nanti kalian praktekkan ya. Sekarang ayo bercerita. Benny sudah selesai menceritakan kegiatannya. Sekarang Udin juga mau bercerita. Bercerita tentang cara menghemat air di musim kemarau. Udin menyampaikan di depan teman-temannya. Udin menunjukkan daftar aturan penggunaan air bersih. Daftar aturan di rumahnya ya. Ini daftar aturan di rumah Udin ya. Kita lihat di sini, kita besarkan dulu ya. Oke. Aturan penggunaan air bersih di rumah Udin. Yang pertama, itu matikan keran jika sudah selesai digunakan. Ya jelas lah, nanti kalau tidak dimatikan airnya mengalir terus ya, makanya harus dimatikan. Siramlah tanaman di waktu pagi dan sore hari. Bila perlu menyiram tanaman ini ya, jangan gunakan air dari keran. Gunakan air bekas ini, mencuci sayur atau mencuci beras ya, bekas itu. Tapi jangan bekas air cucian ini piring ya, bekas sabun jangan, karena mati nanti tanamannya. Kemudian gunakan air bekas cucian baju untuk menyiram jalan yang berdebu. Oke. Atau mencuci kendaraan juga bisa gunakan air bekas baju ya, cucian baju. Kemudian saat menyabun piring, matikan dahulu keran air jika akan membilas, baru keran dinyalakan. Artinya kalau lagi menyabun itu kerannya dimatikan dulu. Saat mau membilas baru dihidupkan ya, jangan terus mengalir ya. Teman-teman, dengarkan dengan tenang, inilah aturan di rumahku untuk menghemat air bersih. Sudah kita bacakan, sudah kita dengarkan. Nanti kalian ikuti kalau yang belum memiliki aturan seperti itu ya, agar kita tidak mubazir atau membuang air secara sia-sia. Apa aturan penghematan air di rumahmu? Sampaikan di depan teman-temanmu, lakukan secara bergiliran. Saya rasa sama saja ya. Oke, kita lanjut lagi. Nah, ini pembelajaran 4. Nanti kita lanjutkan. Sampai di sini dulu. Terima kasih. Jangan sampai lupa buat selalu belajar ya, terus belajar, apalagi di sini bukan musim sih. Kita lagi stay home ya, disuruh dari pemerintah karena adanya dampak COVID-19. Jadi untuk memberantasnya sebaiknya kita di rumah, belajar di rumah. Jangan lesu, jangan malas, apalagi bulan puasa. Tetap semangat, etos kerja kita harus tetap kita junjung ya, harus tetap kita lakukan untuk bekerja, untuk belajar. Tetap semangat ya adik-adik. Terima kasih, jangan lupa untuk subscribe channel ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.